Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini membahas mengenai monohibrid intermediate. Ini adalah pembahasan hereditas bagian ketiga. Sebelumnya di hereditas bagian kedua sudah dibahas mengenai monohibrid dominan penuh. Jadi kalian pasti sudah tahu apa yang dimaksud dengan monohibrid ya. Jika masih lupa, buka lagi video sebelumnya. Hereditas bagian kedua. Pembastaran atau persilangan dominasi tak sempurna akan menghasilkan sifat intermediat. Nah, intermediat adalah sifat gen dominan tidak penuh. Maka fenotip pada filius atau filial F tidak sama dengan salah satu fenotip induk P-nya. P itu ingat parents, sebelumnya parental galur murninya, atau filius filial F-nya itu akan menghasilkan sifat perpaduan kedua fenotip induk. Jadi percampuran antara sifat dari kedua induknya ya, itu adalah intermediat. Karena adanya persilangan dominasi yang tidak sempurna. Contoh soal yang pertama. Perhatikan setiap warna yang berbeda pada contoh soal dan pembahasannya ya. Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 atau biasa disebut juga bunga pagi sore karena bermekarnya saat pagi atau sore hari. Galur murni merah mama disilangkan dengan mirabilis jalapa galur murni putih mimi. Ingat, merah itu adalah sifat fenotip yang tampak dan bersifat dominan biasanya di monohibrid dominan. Nah, putih itu adalah sifat yang resesif terkalahkan oleh sifat merah pada pembahasan monohibrid dominan. Nah, pada pembahasan ini akan berbeda ya. Dibaca ulang lagi, mirabilis jalapa atau bunga pukul 4 galur murni merah, mama disilangkan dengan mirabilis jalapa galur murni putih mimi, maka akan menghasilkan filius pertama F1 dengan genotip mami. Namun fenotipnya adalah merah muda, warna perpaduan merah dengan putih. Merah muda atau pink itu adalah perpaduan antara merah dan putih karena terjadi pembastaran atau persilangan sifat dominasi yang tidak sempurna. Nah, jika F1 tersebut disilangkan dengan sifat yang sama, berarti si mami tadi, yang si merah muda itu disilangkan dengan sifat yang sama, berarti disilangkan dengan si mami lagi. Tentukanlah perbandingan genotip keduanya, keturunan keduanya F2-nya. Ya, perbandingan fenotip F2-nya berarti sifat yang nampak pada keturunan keduanya. Perbandingan persentase fenotip F2-nya. Yang poin C itu yang ditanyakan adalah persentasenya ya. Yang terakhir yang D, jika keturunan F2-nya ternyata menghasilkan 50 tanaman, maka berapa banyak tanaman yang akan berwarna, bunganya itu berwarna merah. Peluang tanaman yang berwarna merah dari 50 tanaman itu ada berapa gitu. Kita jawab di sini merah tadi parent pertamanya induk galur murninya itu adalah mama putih, ketemu ini gametnya si mama, gametnya 1 emak saja, putih gametnya 1 mi, berpadu kawin menghasilkan mami. Mami itu genotipnya, merah muda fenotipnya karena terjadi pembastaran yang tidak sempurna, pembastaran atau persilangan dominasi yang tidak sempurna menghasilkan sifat intermediat. Nah, akhirnya si merah muda si mami ini si X1 menjadi orang tua disilangkan dengan yang fenotipnya sama juga, yang merah muda juga, yang genotipnya itu mami. Maka kita tentukan juga seperti biasa gametnya. Merah muda ini menghasilkan 2 gamet, ma dan mi. Begitupun yang induk betina, yang betinanya yang M dan mi. Lanjut ke bentuk tabelnya, keturunan F2-nya di sini. Lihat, perhatikan tandanya
yang jantannya itu, yang dianggap sebagai tanaman jantannya itu menghasilkan bunga. Di sini gametnya Ma dan Mi, Ma M besar dengan warna merah, dan M kecil si Mi itu ditandai dengan warna putih. Ma ketemu nih di sini ya, kelihatan ya perbedaan warnanya. Nah, Ma ketemu Ma. Gamet Ma ketemu Ma berarti mama, jadi merah. Terus ini Ma ketemu Mi, merah ketemu putih, mami, jadi merah muda. Terus di sini Ma ketemu Mi, mami, jadi merah muda. Terus ini Mi ketemu Mi, jadi putih. Ini kalau misalnya kayak seperti halnya minuman, kalian tahu kan kalau misalnya kopi dicampur susu, kalau takarannya pas, kopi susu itu tidak hitam, tidak putih, tapi seperti keabu-abuan. Itulah yang dimaksud dengan intermediate, persatuan antara kedua sifat induknya. Sama halnya seperti halnya kopi. Nah, ini baru kejawab bentuk persilangannya, baru tabel atau papan catur untuk fenotip keduanya. Maksudnya filius keturunan keduanya, fenotipnya belum. Nah, lanjut. Rasio genotip. Rasio genotipnya itu di sini kan kalian kelihatan nih. Mama, M besarnya itu hanya 1 kan. Nanti kita tulis. Di sini mami. Maminya ada 2. Nanti kita tulis ya. Diingat, perhatikan tabelnya dulu nih dan warnanya. Di sini Mimi ada 1. Nah, nanti rasio genotipnya jadi mama 1, mami 2, Mimi 1. 1:2:1. Oke. Lanjut, soal yang kedua yang ditanyakan adalah rasio fenotipnya. Sekarang baru kita bahas rasio fenotipnya, rasio yang tampaknya, yang terlihat oleh panca indera, oleh mata. Nah, di sini merah. Merahnya ada 1 ya, terlihat merahnya ada 1. Merah mudanya ada 2, putihnya ada 1. Maka rasio fenotipnya, rasio sifat yang tampaknya atau yang terlihat oleh indera itu merah 1, merah muda 2, putih 1, 1 berbanding 2 berbanding 1. Ya, untuk sifat intermediate itu rasio fenotipnya berbeda dengan pada pembahasan di video sebelumnya di hereditas bagian kedua mengenai monohibrid dominan penuh, di mana merah itu 3, sedangkan putih itu 1. Karena si merah itu mendominasi si putih. Sedangkan untuk pembahasan monohibrid intermediate, sekali lagi, pembastarannya tidak mengalami dominasi yang sempurna, sehingga menghasilkan perpaduan sifat kedua induk dari galur murni. Kalau misalnya pada bunga berwarna merah, ya dengan bunga yang berwarna putih, galur murninya merah dan putih akan menghasilkan perpaduan yaitu merah muda. Jika misalnya pada rambut hewan tertentu, misalnya marmut hitam dengan marmut putih, albino, alba, itu kemungkinan jika terjadi intermediat, maka nanti si keturunannya itu akan menghasilkan keturunan yang berwarna abu seperti itu jika pada hewan. Nah, tapi biasanya intermediate itu lebih banyak sering terjadi dan mungkin terjadi pada tumbuhan. Nah, yang soal yang C itu adalah persentase fenotipnya. Yang merah itu 25%, merah muda 50%, putihnya 25%. Tahu 25% atau 50% atau 25%-nya berapa? Kan di sini merah 1, total ke peluang kemungkinannya itu 4. 1, merah 1, merah muda 2, putih 1. 1 tambah 2 tambah 1 itu kan 4. 4 jadi penyebut, jadi 1/4 untuk merah. 1/4 untuk merah dikali 100% jadinya 25%. Sedangkan 2/4 untuk merah muda dikali 100 jadi 50%. Dan putih 1/4 dikali 100 jadi putihnya 25%. Lanjut, soal yang contoh soal yang 1, poin D.
bagian yang D-nya. Jika keturunan F2 yang tumbuh sebanyak 50 buah dan persentase peluang bunga yang berwarna merah adalah 25%, maka banyak tanaman bunga berwarna merah adalah si 25% ini yang dari bagian poin C berhubungan dengan poin C kan tadi 25% dikali 50. 50 ini dari soal. Banyaknya tanaman yang mungkin tumbuh ada 50. Berarti 25% dikali 50, peluang tanaman yang berbunga merah adalah 12 tanaman. Karena 25% kali 50 hasilnya 12,5 dibulatkan menjadi 12. Kalian tahu kan kalau misalnya angka ganjil 5 terus di depannya itu angka genap, maka 5-nya dihilangkan, berarti dibulatkan ke bawah jadi 12 tanaman yang akan berbunga merah. Ya, berhubungan dengan matematika lah sedikit-sedikit. Contoh kedua untuk monohibrid intermediate, Mirabilis jalapa galur murni merah mama disilangkan dengan Mirabilis jalapa berwarna merah muda mami yang memiliki sifat intermediate. Tentukanlah A. Perbandingan genotipnya, B. Perbandingan fenotipnya, C. Persentase fenotipnya. Persentase fenotipnya itu berapa? Kita jawab. Dianggap di sini untuk Mirabilis jalapa yang jantannya adalah yang galur murni. Induk jantannya galur murni, berwarna merah, mama, genotipnya mama. Disilangkan atau dibastarkan dengan kita di sini anggap induk betinanya yang berwarna merah muda, bersifat intermediate, genotipnya mami. Di mana gamet dari si induk jantan, si galur murni merah ini, hanya menghasilkan satu gamet saja. Sedangkan si induk betina, si merah muda, menghasilkan 2 gamet, M besar dan M kecil, ma dan mi. Nah, kemungkinan untuk Pilius satu keturunan pertamanya itu adalah 2, di mana diketahui gamet dari si induk jantan 1, ma, dan gamet dari si induk betinanya 2, M besar dan M kecil, ma dan mi. 1 kali 2, 2 kemungkinan untuk Pilius F1-nya. Kita tampilkan dengan cara papan catur seperti ini. Nah, ini perhatikan yang jantan dilingkarkan warna biru, ma, gametnya hanya 1, sedangkan yang betina dilingkarkan dengan warna pink, ini ada 2 gamet, M besar dan M kecil, ma dan mi. Nah, nanti gamet dari jantan dan gamet dari betina seperti ini, ma ketemu ma, mama jadi merah, warnanya merah, ma ketemu mi jadi mami, merah muda. Nah, akhirnya terjawab soalnya untuk poin A, rasio genotipnya. Rasio genotipnya itu adalah mamanya di sini ada 1, merahnya untuk genotip mama ada 1, dan maminya ada 1. Nah, fenotipnya, rasio fenotipnya merahnya ada 1, merah mudanya ada 1. Karena tidak ada putihnya, berarti putihnya 0 atau miminya itu 0. Nah, begitu halnya dengan fenotipnya, merahnya 50%, persentase dan fenotipnya merahnya 50%, merah mudanya 50%. Oke, paham? Untuk monohibrid intermediate, semoga video pembelajaran ini mudah dipahami oleh kalian. Jadi, tolong untuk pembahasan ini perhatikan baik-baik setiap perubahan atau pemberian tanda huruf-huruf yang diberikan warna yang berbeda. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kalian dan mempermudah kalian dalam memahami mengenai monohibrid intermediate. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih yang sudah menonton.